kami dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan tentang aturan trapesium. Nah, sebelum memulai presentasinya, sebelum memaparkan materi, kami akan memperkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama itu ada saya, Pantiriana, sebagai moderator. Terus ada Yulia Nurhida sebagai pemateri 1, yaitu pendahuluan tentang sejarah aturan trapesium. Nah, untuk yang kedua, materi yang kedua itu bakal dibacakan oleh Wilang Kencana Putra, yang isi materinya itu tentang manfaat aturan trapesium. Nah, untuk yang ketiga itu tentang rumus aturan trapesium yang bakal dipaparkan oleh saya sendiri. Dan materi yang keempat yaitu langsung ke contoh dari aturan trapesium. Untuk materi penjabaran yang pertama, saya persilakan Yulia Nurhida. Nama saya Yulia Nurhida, NPM 1750514 kelas A. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integral numerik. Integrasi numerik adalah proses mencari hampiran luas bidang yang dibatasi oleh fx dan sumbu x pada selang tertutup a, b. Jika fx dihampiri dengan polinomial Pnx, maka integrasi numerik dalam berbentuk a sampai b dari fungsi fx terhadap x ekuivalen integral a sampai b dari fungsi Pnx terhadap x. Proses pencarian nilai hampiran L dilakukan jika yang pertama, fungsi fx disebut integran, mempunyai bentuk yang sulit untuk dilakukan proses integrasi. Yang kedua, nilai x dan fx hanya dalam bentuk. Yang ketiga, tabel diskrit. Ini adalah contoh luas bidang yang dibatasi fungsi fx, dan gambar yang kedua itu hampiran luas bidang yang dibatasi oleh fungsi Pnx. Ada perbedaan di gambar 1 dan gambar 2. Proses menentukan nilai hampiran integrasi numerik dilakukan dengan beberapa cara atau metode, yaitu metode manual, pencocokan polinomial, aturan trapesium, aturan titik tengah, aturan Simpson, integrasi Romberg, serta kuadratur Gauss. Si Newton-Cotes adalah perhitungan integrasi numerik yang paling umum. Strategi dari formula ini adalah mengganti yang rumit atau data yang hilang dengan beberapa fungsi aproksimasi yang mudah diintegrasikan. Dalam formula Newton-Cotes ada dua metode, yaitu yang pertama metode tertutup, batas awal dan batas akhir diketahui. Yang kedua metode terbuka, batas integrasi diperluas di luar rentangan atau ekstrapoksi. Ini yang akan kita jelaskan yaitu aturan trapesium. Aturan trapesium merupakan aturan integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen berbentuk trapesium. Aturan ini adalah bagian dari metode integrasi Newton-Cotes tertutup. Perhatikan sebuah bias berbentuk trapesium dari x sama dengan x0 sampai x sama dengan x1 berikut. Ini adalah contoh gambar yang sebuah bias berbentuk trapesium. Ini adalah yang paling sederhana di antara metode yang lain. Materi yang lain tentang aturan trapesium, bagaimana luasnya dan manfaatnya, dan contoh soalnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke moderator. Untuk materi yang kedua, saya persilakan Wilang Kencana Putra. Pertama, saya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya akan menjelaskan manfaat mengapa kita harus mempelajari integral numerik aturan trapesium. Mengapa ada integrasi numerik? Karena integrasi numerik digunakan untuk menyelesaikan integral yang sulit diselesaikan secara analitik, diselesaikan secara analitis dengan teori kalkulus yang ada. Melalui pendekatan kurva, semakin kecil selang, hasil semakin teliti. Karena semakin besar selang, kesalahan semakin besar juga. Alternatif pemecahan jika tidak dengan penyelesaian analitik
memplot grafik tersebut pada kertas berpetak segi empat di jumlah luas setiap kotak. Membuat segmen-segmen vertikal mirip diagram batang. Menjumlah luas setiap segmen vertikal integrasi numerik. Dan itu manfaat saya kembalikan kepada moderator. Materi yang ketiga, kebetulan saya akan memaparkan tentang rumus aturan trapesium ini. Aturan trapesium ini memiliki dua metode. Yang pertama, metode trapesium untuk satu bias. Dan yang kedua yaitu metode trapesium untuk banyak bias. Nah, untuk yang metode trapesium untuk satu bias ini memiliki grafik yang seperti ini. Nah, untuk grafiknya seperti ini untuk metode trapesium satu bias. Yang ini sebagai batas bawah, yang A sebagai batas bawah, dan yang B sebagai batas atas. Untuk rumus fungsinya yaitu integral A sampai B fungsi X dx sama dengan B min A per N dikali fungsi A ditambah fungsi B. Nah, ini untuk grafik dan rumus dari metode satu bias. Kenapa seperti ini? Nah, untuk yang ini untuk menghitung ini tuh jarak antara A sama B. Nah, kalau untuk menghitung ini berarti rumusnya ini rumusnya. Nah, sedangkan ini itu fungsi dari batas atas dan fungsi batas bawah ditambahin. Saya akan menjelaskan metode yang kedua yaitu metode banyak bias. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Untuk dari grafik ini keluarlah rumusnya. Integral A sampai B fx dx sama dengan integral x0 sampai x1 fx dx ditambah integral x1 x2 fx dx ditambah titik plus integral xn-1 xn tambah 2f xn-1 ditambah f xn. Jadi rumusnya seperti ini ya. Langkah-langkah dalam mengerjakan aturan trapesium ini. Yang pertama ada, yang kedua B. B itu
sama dengan batas atas dan A sama dengan batas bawah. Yang ketiga ada jumlah pembagi atau N. Ada lebar segmen, yaitu H sama dengan B batas atas dikurangi batas bawah per N atau delta. Untuk L nya H per 2 F0 plus 2 sigma I sama dengan 1 N min 1 Fi plus Fn. Nah, untuk yang keempat saya lanjutkan kepada Zafira Awalia yang akan memberikan contoh tentang aturan trapesium kali ini. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa aturan trapesium itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama aturan trapesium dengan satu pias dan yang kedua aturan trapesium dengan banyak pias. Untuk contoh soal nomor 1 ini saya akan memberikan contoh dengan menggunakan metode satu pias. Soalnya yang pertama, gunakan metode satu pias untuk menghitung fx sama dengan e pangkat x ditambah 2x dengan nilai x sama dengan 0,3. Untuk fungsi integralnya itu yaitu ini. Dan untuk nilai batas atasnya itu adalah 3 dan batas bawahnya itu adalah 0. Langsung masuk ke penyelesaiannya. Saya pertama-tama akan menggunakan secara analitis. Pertama saya menggunakan secara analitis terlebih dahulu sebelum menggunakan rumus aturan trapesium karena untuk kedepannya itu akan menentukan nilai E atau keakuratan ketelitian terhadap nilai dari aturan trapesium ini. Ini sama dengan integral untuk batas bawahnya itu ada 0 dan untuk batas atasnya itu adalah 3 ke pangkat x tambah 2x dx. Selanjutnya kita ubah ke dalam integral ya, x tambah x kuadrat biar 0. Kita langsung masukkan nilai 3 ke dalam x ini. E pangkat 3 tambah 3 kuadrat dikurangi E pangkat 0 tambah 0 kuadrat. Untuk nilai E pangkat 3 itu adalah 20,085 ditambah 9 dikurangi E pangkat 0 itu nilainya 1 ditambah 0, maka hasil akhirnya itu adalah 28,085. Selanjutnya dengan hitungan numerik trapesium satu pias. Untuk rumusnya sebelumnya sudah dijelaskan bahwa integral per 2 dari f a tambah f b. Untuk nilai f a ini karena sudah diketahui bahwa a itu adalah nilai 0 dan b itu adalah 3, kita langsung masukkan ke fungsi fx ini. Jadi untuk nilai f a itu adalah 1
1 dan untuk nilai FB itu adalah 26,085 27,085, maka hasil akhirnya itu adalah 40,6275. Selanjutnya kita akan mencari kesalahan relatif. Untuk rumus kesalahan relatif yaitu ini. Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa nilai dengan menggunakan metode analitis dan aturan trapesium itu sudah diketahui nilainya. Lalu kita masukkan. Jadi nilai secara analitis 0,85 dikurangi dengan aturan trapesium 40,6275 per nilai dengan menggunakan metode analitis 0,85 dikali 100%. Hasilnya itu adalah negatif 12,5425 per 28,085 dikali 100% adalah 0,446590 dikali 100%. Hasilnya itu adalah 44,66%. Sehingga tingkat keakuratan dari aturan trapesium yang sudah dihitung adalah 44,66%. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Gunakan metode trapesium 4 bias untuk menghitung fx sama dengan e pangkat x 2x dengan nilai x sama dengan 0,3. Pertama kita dengan menggunakan secara analitis terlebih dahulu. Ini sama dengan integral 0,3 e pangkat x tambah 2x dx. Lalu kita masukin x tambah x kuadrat 30. Lalu kita masukin nilai x nya itu 3 dan 0 ya. Dikurangi 8,085. Jadi dengan menggunakan secara analitis nilainya itu adalah 28,085. Selanjutnya dengan aturan trapesium, karena tadi sudah diketahui bahwa n-nya itu adalah 4. Kita mencari nilai delta x atau h ya. B min A per M. Untuk nilai batas atasnya itu 3, batas bawahnya itu 0, dan n-nya itu adalah 4, maka hasilnya 0,75. Selanjutnya kita membuat tabel I, XI, F, XI. Untuk nilai I-nya itu karena n-nya 4, maka dari 0, 1, 2, 3, 4. Untuk nilai XI-nya itu adalah 0, 0,75, 1,5, 2,25, dan 3. Maka hasil dari fxi ini adalah 1, 3,671, 7,481, 15,987, 26,085. Kita langsung masuk ke rumus, yaitu rumusnya I sama dengan delta X atau H bagi 2 FA tambah FB tambah 2 sigma I sama dengan 1 dengan batas nilai N sama dengan N-1 maaf F X I H
per 2 FA tambah FB tambah 2 dikali F X1 tambah F X2 tambah F X3. Untuk nilai H-nya itu adalah 0,75 per 2. Nilai FA 1, FB 26,085 tambah 2 kali FX1 ini ya 3,671 ditambah 7,481 ditambah 15,987 0,75 per 2 75 per 2 kali 77,255, maka hasilnya yaitu 28,970. Selanjutnya kita masuk ke kesalahan relatif, ya, kita mencari nilai dari kesalahan relatif. Sama seperti contoh soal yang pertama, nilai dari ini yaitu 28,085 dikurangi 28,970 per 28,085 kali 100%. Hasilnya negatif 0,885 per 28,085 kali 100%. 0,315 ini 0,0315 itu hasil dari ini ya, kali 100%, maka hasilnya 3,15%. Kesimpulannya, sehingga semakin banyaknya bias maka semakin tinggi ketelitian dan perhitungan menggunakan aturan trapesium ini.